Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kalau kita lihat respon netizen di Rumungso Channel ini, kadang-kadang ada satu dua yang saya lihat masih membela Yusuf Mansur. Apakah ini sahabat-sahabat Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur sendiri yang melakukannya? Kita nggak tahu ya. Misalnya yang terakhir mengatakan kalau dia terus dihujat namanya akan makin baik. Terus ada juga yang mengatakan semua kesalahan itu bukan hanya tanggung jawab Yusuf Mansur tapi kesalahan bersama. Ini kalau kita lihat, kalau dia dihujat maka dia akan makin populer atau makin hebat gitu. Apa iya? Terus maunya kita gimana? Diam gitu. Ini kadang-kadang logika kita ini tidak berjalan dengan baik. Contoh nih, rumah bapak pintunya terbuka. Tahu-tahu pintu pagarnya, datang orang masuk ke dalam rumah karena pintu terbuka, dicuri sepeda motor, lantas nampak dikejar gitu. Lalu malingnya bilang, bukan salah saya semua ini, kenapa pintu dibuka? Gitu. Begitu logikanya. Kalau begitu logikanya, itu polisi nggak berhak nangkap orang. Kenapa? Ya bukan salah dia sendiri. Salah bersama ya, salah kolektif gitu. Kan lucu berpikir ini. Pelaku itu adalah pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban. Iya kan? Kalau rumah kita pintu terbuka lantas maling masuk tuh biarin gitu. Kan lucu nih berpikirnya nih. Kemudian yang kedua kita lihat, Yusuf Mansur ini makin lama makin nampak dia tuh sebagai seorang pengecut. Lari dari tanggung jawab dan tidak mau menghadapi permasalahan yang menimpa dirinya. Ini dalam beberapa waktu belakangan ini dia akan ditagih oleh korban-korbannya. Ada 4 ibu-ibu cantik yang meminta pertanggungjawaban kepada Yusuf Mansur dan dia mesti menghadapinya. Tanggung jawab itu atas perbuatannya, perbuatan apa gitu. Ada yang terhubung dengan perbuatan asusila. Ada yang terhubung dengan perbuatan merugikan orang lain. Ada yang terhubung dengan perbuatan melakukan penipuan. Dan perbuatan lain hanya kata ibu-ibu hanya dia dengan Yusuf Mansur yang tahu gitu. Mungkin dia nggak mau cerita gitu. Kalau anak itu kan udah sering kita minta, dia minta pertanggungjawaban kepada Yusuf Mansur. Loh, kalau sekiranya itu tidak terjadi, jangan takut dong. Dihadapi. Jangan perlu dianggap cerita ini dilempar ke masalah-masalah yang nggak penting gitu, atau yang bukan substansial. Dianggap kesalahan bersama, yaitu siapa yang minta pertanggungjawaban? Anda melakukannya dengan anak, terus siapa yang diminta harus bertanggung jawab? Orang lain. Masa channel Rumungso diminta bertanggung jawab? Bertanggung jawaban apa? Terus dibikin jangan gibah, jangan gibah. Ya Allah. Kalau semua itu dibilang gibah, pengadilan tuh bubarin aja. Bagaimana mengadili orang hakim harus bertanya sedetil-detilnya. Sehingga dia bisa menjatuhkan sebuah vonis dengan sesuatu atau kalimat yang sangat populer berdasarkan bukti-bukti secara sah dan meyakinkan. Ya, kalau nggak terbuka gimana? Ada fakta yang sah dan meyakinkan. Ini lucu nih apa kita ini. Ditunggu ya. Kemarin itu Yusuf Mansur juga ditunggu oleh Ibu Lilis di Pengadilan Negeri Bogor. Kalau mau nggak bersalah datang dong. Kan diminta hakim untuk mediasi. Melakukan perdamaian gitu. Mencari titik temu. Kok takut? Cobalah kalau nggak bersalah kok takut? Mestinya hadapi aja. Iya kan? Kan kalau bersalah seberapa salah kita nggak tahu kita kalau nggak diponis di pengadilan. Terus pengadilan melakukan proses ini, pengadilan dianggap bergibah gitu. Aduh, susah kita nih ngomong nih. Diajak pecinta agama nggak mau ngerti.
Karena memang ada ungkapan kalau maling tuh ngaku, ada ungkapan ini, oh penjara penuh, kita ada ungkapan begitu. Kalau mungkin bagi kita nggak sekedar itu. Kalau perampok itu diketahui mungkin udah dibunuhin oleh masyarakat gitu. Ya kan, jadi senjata yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan kejahatan itu adalah melakukan melakukan kebohongan. Jadi berbohong aja. Bohong gitu. Tangkap tangan pun dia juga akan bohong. Ya kan, dengan anak ditungguin, takut minta pertanggungjawaban, Sumansur ngacir. Ibu Lilis pengadilan dia tempuh, coba tuh. Kan bukan sembarang, itu salur resmi. Tidak berani Sumansur menampakkan mukanya gitu. Kemudian ada lagi ibu yang merasa dirugikan, ditantang lagi, ditunggu gitu. Takut juga gitu. Ada lagi ibu yang lain, dia minta duitnya gitu, takut juga. Kami dengan Darso di Bandung, ada ibu-ibu dari Garut semangat datang. Jadi saya ulang berkali-kali ini, semangat datang. Ternyata yang dia tunggu itu bukan mendengar peluncuran buku kami, bukan. Begitu dia mengajukan pertanyaan, dia terus terang ibu tuh. Sebenarnya saya datang kemari bukan untuk peluncuran buku ini gitu. Saya pikir tadi Sumansurnya hadir. Ternyata nggak hadir. Kenapa Bu? Duit saya ada sama dia, mau saya minta gitu. Ini ekonomi mulai sulit ini. Nah, mestinya yang ini begini ini Sumansur punya harga diri dong mestinya. Masa di mana-mana ibu-ibu nanyain? Ibu-ibu tuh umumnya kalau sekiranya dia nggak terdesak, kalau sekiranya dia tidak merasa penting banget, dia nggak mau itu, malu dia. Ini sekarang rasa malu ibu-ibu itu sudah hilang. Dihadangnya Sumansur, ya berani dong mestinya. Ini dicarikan salah, oh ini ada serangan balik nanti, oh nanti ini namanya makin populer. Ya kalau memang nggak bersalah mau populer bagus dong, ya nggak? Baguslah. Dia nggak bersalah namanya populer, ya kan bagus. Tapi sekarang kenapa takut? Gitu. Ya kan nih orang-orang atau sahabat-sahabat Sumansur atau apalah namanya, Anda beragama tuh pakai otak juga dong. Pakai pikiran, pakai dalil gitu. Itu ditantang di pengadilan kan bukan mau bergibah orang itu. Terus kenapa nggak berani? Kalau Anda bisa mendapatkan surat mandat dari Sumansur, temui dong. Apa masalahnya gitu. Ini belakang-belakang dia ngotot, dia apa gitu. Kan susah kalau begini-begini nih. Saya di channel ini kan berkali-kali kita minta. Bahwa Sumansur tuh nilap duit jemaah masjid atau duit jemaah menggunakan isu-isu Islam. Itu udah banyak. Soalnya yang diungkap oleh yang lain-lain ya. Ini salah satu dana pembangunan masjid Spanyol itu diembat oleh Sumansur. Dia bikin yayasan, dia minta duit orang. Satu orang minta disumbang tuh minimal 1 juta. Jadi kalau 100.000 kagak direkan dah katanya. 1 juta. Itu dari Sabang sampai Merauke dia mengumpulkan duit. Saya masih ada nih nomor rekeningnya. Cuma kan untuk membuka ini kan wewenang dia. Mana pertanggungjawabannya? Nggak ada. Jadi dia tuh pengecut aja gitu. Nah pengecut masih berani lagi mengangkat cerita-cerita yang tidak masuk akal. Mau jadi presiden saya tinggal sujud aja. Sombong, angkuh, bohong, penipu gitu. Kalau dia bertanding nggak dapat, coba deh, dia suaranya cuma berapa? 1.325. Nah, kita kan gini-gini nih harus secara gentleman malu gitu. Dia nggak ada malu-malu, dia muka tembok aja dia hadang aja pokoknya, nggak mau menghadapi permasalahan, ngacir, lari. Nanti kalau pengadilan mengatakan dia tidak terbukti atau tidak cukup syarat, wah barulah dia bikin press release, bikin press conference. Lalu dia bagi kepada wartawan-wartawan yang sudah punya koneksi dengan Sumansur. Dia merasa benar gitu. Padahal fakta-faktanya banyak. Jadi kita lihat Sumansur itu
makin lama ke sini makin terbukti dia tuh memang seorang pengecut dan tidak punya harga diri untuk menghadapi tudingan-tudingan terhadap dirinya. Kalau dia punya harga diri, mesti dia berani gitu. Yang ini begini mau bikin pesantren. Coba di rumah tahfiz, ketika dia mempromosikan pesantrennya, salah satu syarat wartawan itu diundang tuh tidak menanyakan soal perselingkuhannya dengan Ibu Ana gitu. Lucu ini gini. Nggak boleh tanya. Kalau kamu tanya, kamu nggak diundang lagi. Nggak lagi menjadi sahabat Yusuf Mansur. Mungkin kan wartawan ini kita nggak tahu juga punya pikiran masing-masing lah ya. Tapi ini contohnya, Yusuf Mansur ini nggak ada dia punya keberanian. Nggak punya dia. Mestinya orang-orang, apalagi perempuan ya, menghadangnya, dia hadapi dong. Datangi, benar nggak gitu. Kalau nggak terbukti ya, kan clear namanya. Benar nggak? Ya kita kan juga nggak berhak menghujat-hujat dia kalau memang dia tidak terbukti. Gitu. Datangi. Kalau perlu, buat acara buka puasa bersama dengan korban-korban yang pernah berhubungan dengan Yusuf Mansur yang merasa telah menjadi korban. Kan gampang itu menyelesaikannya. Ini dia cari jalur berbelit-belit, dia sewa siapa entah siapa gitu. Jadi ini menandakan ya kemana-mana langkah Yusuf Mansur tuh makin lama makin terjepit. Maka kita melihat semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada korban-korban ini untuk menuntut terus hak-haknya, karena membiarkan Yusuf Mansur seperti sekarang ini berarti kita membiarkan Islam ini dicap sebagai agama kaum penjahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.